Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yezika dari kelas 10 Tata Boga A. Ingin presentasi bab 1 tentang komunikasi dan kolaborasi dalam jaringan. Komunikasi merupakan cara manusia untuk menyampaikan informasi. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita atau pesan dari dua orang atau lebih supaya pesan yang dimaksud bisa dipahami. Pada dasarnya, komunikasi merupakan proses dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi yang saling dipahami. Komunikasi tidak terbatas pada penggunaan bahasa verbal, tetapi juga terkait dengan ekspresi, bahasa tubuh, seni, dan teknologi. Kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari tingkat akurasi informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator atau pengirim informasi, dapat diterima oleh komunikan atau penerima informasi, dan sebaliknya. 1. Konsep kewargaan digital. Warga digital adalah orang yang cerdas mengutamakan kebenaran, menyadari hal yang baik dan hal yang tidak baik, dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Kewargaan digital adalah norma perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi atau ICT secara bersama. Kewargaan digital adalah konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dan dengan baik dan benar. Hal ini memiliki banyak implikasi, di antaranya pemilihan kata yang tepat dalam berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam memutakhirkan update status, tidak menyebarkan ujaran kebencian dan sara, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan sebagainya. Mika Ribble mengelompokkan pelaksanaan kewargaan digital dalam 3 lingkungan yang memuat 9 unsur sebagai berikut. A. Lingkungan belajar. Informasi dan teknologi komunikasi telah menjadi bagian dari lingkungan pembelajaran. Pemanfaatan ICT untuk mencari informasi, data, ataupun rujukan untuk keperluan pembelajaran. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan adalah seperti berikut. A. Akses digital. Mengakses fasilitas ICT adalah hak dasar setiap warga digital. Pemanfaatan akses digital secara cerdas dan bertanggung jawab dalam rangka kebersamaan sebagai warga digital dalam dunia maya. B. Komunikasi digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sikap seseorang dalam berkomunikasi. Berbagai bentuk komunikasi digital telah tersedia, seperti email, SMS, chatting, forum, dan berbagai bentuk lainnya yang memungkinkan setiap individu untuk terus dapat terhubung dengan individu lainnya. C. Literasi digital. Literasi digital merupakan proses pembelajaran mengenai teknologi dan pemanfaatannya menghadapi munculnya berbagai teknologi baru. Sebagai warga digital diharapkan dapat segera menyesuaikan sehingga tidak terpaku pada satu jenis teknologi yang sudah ada, selalu mempertimbangkan dengan cerdas media yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan. B. Lingkungan sekolah. Hak dan kewajiban. Sebagai sesama warga digital yang menggunakan teknologi dan sumber daya yang sama secara bersama, setiap warga digital memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan kesepakatan norma. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi maupun kebebasan bicara. Akan tetapi, setiap warga digital juga memiliki kewajiban untuk menghormati privasi orang lain maupun berbicara tanpa menyakiti perasaan orang lain. Etika.
Seringkali penggunaan teknologi digital tidak memahami bahkan tidak mempedulikan etiket dalam menggunakan teknologi. Banyak pihak yang memanfaatkan konsep produk atau layanan digital tanpa mempedulikan aturan serta tata krama penggunaannya. Walaupun dalam dunia digital para pengguna tidak saling bertatap muka, seringkali mereka melupakan bahwa di balik setiap posting, di balik setiap akun, terdapat pengguna lain yang dapat tersinggung jika melanggar tata krama. Etika digital bertujuan untuk menjaga kenyamanan perasaan penggunaan lainnya. Keamanan dalam dunia digital seperti menginstal antivirus, firewall, meng-backup data, dan menjaga data sensitif seperti username dan password. Setiap orang harus berhati-hati dalam melindungi informasi dan data dari perbuatan pihak yang tidak bertanggung jawab. Lingkungan luar sekolah. Hukum digital mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun mengubah data diri maupun karya digital orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum antara lain mencuri identitas orang lain, plagiarisme, menyebarkan virus, atau meretas laman web atau website. Hukum yang terkait dengan aktivitas warga digital dikenal dengan nama hukum cyber law. Di Indonesia, hukum yang terkait dengan kegiatan digital menyangkut 5 aspek: hak cipta, merek dagang, fitnah dan pencemaran nama baik, privasi, yuridikasi dalam ruang siber. Transaksi. Perangkat digital juga menyediakan fasilitas yang memudahkan seseorang berbelanja atau bertransaksi secara daring. Mudahnya akses dan makin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi ikut mendorong tumbuhnya pasar jual beli dan transaksi daring di Indonesia. Dalam proses tersebut, penjual dan pembeli perlu menyadari kelebihan dan risiko yang didapatkan dari jual beli atau transaksi daring: kecepatan bertransaksi, kemudahan akses, kemudahan memperbandingkan spesifikasi, dan harga produk atau layanan. Merupakan beberapa kelebihan transaksi daring. Risiko yang mungkin muncul antara lain penipuan, perbedaan kualitas barang yang dikirim, jangka waktu pengiriman, atau legalitas barang yang diperjualbelikan. Kesehatan. Di balik manfaat teknologi digital, terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan seperti kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental dapat juga terancam jika tidak mengatur penggunaan teknologi digital secara profesional. Dengan mempelajari kewargaan digital berarti mempelajari teknologi untuk membantu tetap aman baik di dalam atau di luar sekolah, mempelajari manfaat dan risiko dunia maya agar membantu tetap aman ketika menggunakannya. Menjadi warga digital yang percaya diri atas segala tindakan yang dilakukan. Kiat aman dalam jaringan. Seorang warga digital dapat terkena berbagai risiko yang berdampak pada kehidupan, misalnya intimidasi siber, kejahatan siber, pelecehan siber, dan berbagai bahaya lainnya. Dengan memahami berbagai
potensi resiko yang dapat terjadi, kita harus mempersiapkan langkah pencegahan. Langkah pencegahan terbaik adalah dengan menerapkan kewargaan digital, yaitu langkah yang terkait dengan bagaimana melindungi diri sendiri, bagaimana melindungi orang lain, dan bagaimana melindungi konten. Berikut adalah kiat-kiat yang dapat dilakukan sebagai warga digital menggunakan internet dengan aman. A. Lindungi perangkat dan akun terhadap upaya orang lain secara ilegal yang dapat merugikan. B. Jadilah seorang yang baik. C. Berbagilah dengan hati-hati. D. Bergabung dengan cerdas, jujur, dan berhati-hati. Privasi dan keamanan. Privasi dalam kewargaan digital terdiri atas informasi pribadi dan aktivitas yang dilakukan selama berselancar di internet. Informasi pribadi berupa usia, alamat, nomor telepon, foto sekolah, dan nama baik reputasi. Memiliki risiko untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bagikanlah informasi pribadi secukupnya sesuai dengan kebutuhan untuk mencegah penyalahgunaan. Lakukan langkah berikut. Pilih pengaturan akun menjadi privat dan pilih rekan atau pengikut followers yang dikenal. Jika tidak mengenalnya dengan baik, pertimbangkan secara hati-hati untuk dijadikan teman. Sistem pengelolaan yang unik lain adalah dengan menambahkan nama situsnya. Gunakan sistem pengelola sandi, password management, atau aplikasi yang aman di mana sandi disimpan. B. Gunakan pembaca sidik jari fingerprinter pada perangkat yang memungkinkan. C. Kunci layar, lock screen, atau keluar akun, sign out. D. Jika meninggalkan komputer atau handphone, kuncilah layar atau sekalian keluar dari akun. Hal ini sangat penting, sebab apabila lupa untuk keluar atau sign out di situs tertentu dapat mengakibatkan akun pribadi mudah dibobol atau HK. E. Jangan bagikan sandi kepada orang lain, bahkan teman dekat sekalipun. Terima kasih atas presensi saya hari ini, dan maaf bila ada salah kata, saya mohon minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.